Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Anggriani, mahasiswi program studi bimbingan dan konseling Islam pada Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah di Universitas Islam Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Perkembangan Sosial. Tentu saja tugas ini ditugaskan oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Masuk pada pengertian, perkembangan sosial adalah sebuah proses interaksi yang dibangun oleh seseorang dengan orang lain. Setiap kehidupan di dunia ini bergantung pada kemampuan beradaptasi terhadap lingkungannya dalam arti luas. Akan tetapi, berbeda dengan kehidupan lainnya, manusia membina, membangun dengan lingkungannya secara aktif. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Faktor pertama yaitu faktor keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Faktor kedua yaitu faktor kematangan. Untuk dapat bersosialisasi dengan baik, diperlukan kematangan fisik dan psikis sehingga mampu mempertimbangkan proses sosial. Dan yang terakhir yaitu faktor pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang non-normatif. Anak memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Selanjutnya ada faktor kapasitas mental. Emosi dan inteligensi, kemampuan berpikir dapat banyak mempengaruhi banyak hal seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Perkembangan emosi berpengaruh sekali terhadap perkembangan sosial anak. Anak yang berkemampuan intelek tinggi akan berkemampuan bahasa dengan baik. Dan yang terakhir yaitu faktor status sosial. Ekonomi kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga dalam masyarakat. Perilaku anak akan banyak memperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya. Indikator perkembangan sosial. Yang pertama, bermain dengan teman sebaya, mengetahui perasaan temannya dan merespon secara wajar, berbagi dengan orang lain, menghargai hak, pendapat, dan karya orang lain, menggunakan cara yang diterima secara sosial dalam menyelesaikan masalah, atau menggunakan pikiran untuk menyelesaikan masalah, bersikap kooperatif dengan teman, menunjukkan sikap toleran, mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada, atau senang, sedih, situasi, dan seterusnya, dan sebagainya. Dan yang terakhir, mengenal tata krama, sopan santun sesuai dengan nilai budaya setempat. Selanjutnya, yaitu ada tahap perkembangan sosial bagi anak. Tahap pertama, masa kanak-kanak awal, usia 0-3 tahun, subjektif. Tahap kedua, masa krisis, usia 3-4 tahun, alter. Tahap ketiga yaitu masa kanak-kanak akhir di usia 6-4 tahun, subjektif menuju ke objektif. Yang keempat, tahapan keempat, krisis 2, usia 12 tahun hingga 13 tahun, perpuber. Dan tahapan yang terakhir, tahapan kelima, masa anak sekolah usia 6-12 tahun, objektif. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya pada materi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.